Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya ini Yopi Fajar Chandra Dinata akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara sosialisasi IPBK dan pemutahiran data mandiri. Tentunya sudah Bapak Ibu sudah mendengar apa itu IPBK dan pemutahiran data mandiri, dan kita akan kupas secara tuntas dan komprehensif pada sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang terhormat, para wajib pajak KPP Pratama Semarang Barat. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk dapat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan
diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna, serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, tadi telah kita ikuti bersama sambutan dari Direktur Jenderal Pajak. Dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, kami terus berupaya untuk meningkatkan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Salah satu contohnya adalah dengan kita meluncurkan aplikasi IPBK. Dan tentunya aplikasi IPBK ini akan memudahkan para wajib pajak untuk dapat mengajukan permohonan PBK secara lebih cepat dan lebih simpel ya. Dan selain itu, mungkin Bapak Ibu para wajib pajak juga telah menerima surat atau email terkait pemutakhiran data mandiri, dan semuanya itu akan kita bahas pada acara pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari tim penyuluh KPP Pratama Semarang Barat. Di sebelah saya ada Ibu Oni Nuraini dan ada Ibu Siti Kamiati. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait IPBK, yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Oni Nuraini. Kepada Ibu Oni, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Chandra. Baik, selamat pagi Bapak Ibu wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Semarang Barat. Perkenalkan, saya Oni Nuraini, penyuluh pajak KPP Pratama Semarang Barat. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aplikasi IPBK. Baik, IPBK sendiri ini adalah penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Bapak Ibu di wajib pajak ini mungkin kan sudah tidak asing ya, mungkin sudah pernah dan sering melakukan pemindah bukuan, dan selama ini proses bisnis yang dilakukan itu adalah masih manual, jadi mengisi melalui form kertas, kemudian dikirimkan langsung ke KPP atau melalui pos. Nah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di DJP, di KPP Semarang Barat sendiri ditunjuk sebagai KPP piloting untuk pengajuan permohonan pemindah bukuan secara elektronik yang disingkat dengan IPBK. Dasar hukumnya sendiri terkait dengan pemindah bukuan itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian dasar yang kedua adalah tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Kemudian yang diatur kembali di Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 27 PJ 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Kemudian terkait dengan ruang lingkupnya,
Untuk pengembangan aplikasi IPBK versi 1 ini akan dilakukan secara bertahap. Nah, untuk tahap awal pengembangan ini, ruang lingkup ini masih terbatas, Bapak Ibu semua. Yang pertama itu hanya pemindahbukuan karena kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran meliputi KAP atau kode akun pajak, KJS, kode jenis setoran, kesalahan penulisan massa dan tahun pajak. Kemudian yang kedua adalah pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua, IPBK untuk versi 1 ini masih sangat terbatas. Jadi hanya 6 hal yang bisa diakomodir di IPBK versi 1 ini. Yang pertama ini adalah pemindahbukuannya ini hanya dalam satu NPWP yang sama. Jadi untuk NPWPA asalnya kemudian di PBK ke NPWPA saja. Jadi untuk PBK kirim dari NPWPA ke NPWP itu masih belum bisa dilakukan melalui IPBK. Kemudian memiliki KJS asal, kode jenis setoran asal, dan KJS tujuan tertentu saja. Jadi tidak semua KJS bisa dilakukan melalui aplikasi IPBK. Nah, KJS yang tidak bisa dilakukan melalui aplikasi IPBK itu selain KJS 3, 5, dan 9. Jadi kode jenis setoran seperti 300, 301, 500, pokoknya yang depannya 3, 5, dan 9, kayak 900, 910, 920 itu masih belum bisa diakomodir melalui IPBK. Kemudian untuk kode jenis kalau yang depannya 4 itu yang tidak bisa itu 427 dan 428. Jadi jika KJS asal dan tujuan itu depannya 3, 5, dan 9 itu masih belum bisa dilakukan pemindahbukuan melalui aplikasi IPBK. Kemudian yang ketiga, yang bisa dilakukan melalui IPBK itu adalah hanya kode billing yang diterbitkan oleh DJP. Jadi apabila pembuatan billingnya melalui DJBC itu masih belum bisa dilakukan pemindahbukuan melalui aplikasi IPBK. Selanjutnya yang keempat itu yang paling penting adalah setorannya belum direkam atau dilaporkan dalam SPT. Jadi apabila setorannya sudah pernah dilaporkan di SPT, baik itu EduPort maupun SPT tahunan, itu tidak bisa dilakukan IPBK. Jadi pengajuannya masih melalui manual. Kemudian yang kelima, bukan melakukan pemindahbukuan dari PBK. Jadi apabila NTPN tersebut sudah pernah di PBK, maka tidak bisa mengajukan pemindahbukuan melalui IPBK. Jadi NTPN itu masih fresh ya. Pertama, belum pernah dilaporkan di SPT, yang kedua belum pernah di PBK. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pemindahbukuan itu tidak bisa dari atau kepada setoran ketetapan atau keputusan atau putusan. Jadi tidak bisa melakukan pemindahbukuan dari hutang ke masa atau hutang ke hutang. Jadi kalau masa asalnya atau tujuannya itu ke hutang, itu masih belum bisa diakomodir di aplikasi IPBK versi 1. Nah, untuk aplikasi IPBK sendiri merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindahbukuan secara elektronik yang tersedia pada situs web pajak.go.id. Di sini adalah sebagai alternatif channel penyampaian surat permohonan pemindahbukuan. Jadi, karena ini sifatnya adalah alternatif, jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan pemindahbukuan melalui manual, baik itu datang langsung ke KPP atau melalui pos. Jadi karena kan ada beberapa permohonan IPBK sendiri masuk belum bisa mengakomodir semua jenis permohonan. Jadi apabila tidak bisa diakomodir di IPBK, jadi permohonan pemindahbukuan masih dilakukan secara manual. Kemudian ini untuk menampilkan fitur IPBK, yang pertama ini login melalui pajak.go.id. Siapa aja sih yang bisa mengakses melalui IPBK ini, yang bisa melakukan itu baik wajib pajak orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah. Yang penting wajib pajak tersebut sudah mempunyai sertifikat elektronik dan paspres.
Oke, untuk melakukan login, untuk pertama kali menampilkan fitur IPBK harus login melalui pajak.go.id. Nanti akan diarahkan ke halaman djponline.pajak.go.id. Kemudian login seperti biasa menggunakan NIK atau NPWP, memasukkan kata sandi DJP online dan memasukkan kode keamanan, tercapta kemudian klik login. Nah, untuk pertama kali mengaktifkan fitur IPBK, nanti Bapak Ibu harus masuk ke menu profil. Kemudian klik aktivasi fitur, kemudian dicentang layanan IPBK. Nah, apabila Bapak Ibu pada saat login tidak muncul aplikasi IPBK, kemungkinan ini adalah Bapak Ibu tidak termasuk dalam KPP piloting IPBK versi 1. Jadi yang bisa mengakses aplikasi IPBK yang sekarang itu hanya untuk KPP piloting saja di 10 KPP, jadi belum berlaku secara nasional nih aplikasi IPBK. Oke, setelah dipilih layanan IPBK, nanti klik ubah fitur layanan. Setelah diklik ubah fitur layanan, nanti otomatis halaman DJP Online akan logout lagi. Bapak Ibu tinggal login lagi dari awal, masukkan NPWP, NIK, kemudian masukkan kode keamanan. Nah, kemudian aplikasi IPBK ini akan muncul di menu layanan. Apabila Bapak Ibu memilih klik pilih layanan, akan di situ muncul di paling sebelah kiri itu ada namanya IPBK. Baik, kita akan lanjut ke menu aplikasi IPBK sendiri. Pada saat pertama kali di layanan, kemudian menu IPBK, tampilan IPBK sendiri akan seperti ini. Di atas ada 4 menu. Yang pertama ada dashboard, permohonan, monitoring, dan konfirmasi. Di menu dashboard, ini akan menampilkan di paling sebelah kiri ini adalah profil singkat dari wajib pajak. Kemudian di sebelah kanannya sendiri ada daftar permohonan pemindah bukuan yang telah selesai. Jadi apabila permohonan sudah selesai, nanti akan muncul di dashboard. Nah, di dashboard tersendiri itu ada 4 menu di sebelah kanannya. Itu ada lihat BPS, cetak permohonan, pasan hasil, dan cetak produk hukum. Mungkin dari kemarin beberapa case yang terjadi, kok permohonan sudah selesai, kenapa tidak muncul di dashboard ya? Solusinya apabila permohonan sudah selesai tapi tidak muncul di dashboard, browsernya di clear cache dulu, and cookies, nanti cookies lagi, atau membuka dengan apabila browsernya menggunakan Mozilla, maka harus pakai new private window. Apabila menggunakan Chrome bisa buka dengan incognito. Kemudian selanjutnya itu ada menu permohonan. Di menu permohonan ini untuk menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Jadi nanti Bapak Ibu merekam permohonannya ini di menu permohonan. Kemudian selanjutnya ada menu monitoring. Ini untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Kemudian yang terakhir adalah menu konfirmasi. Di sini untuk menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Di dashboard tadi saya jelaskan ya. Jadi ada 4 menu, lihat BPS, cetak permohonan, ringkasan hasil, dan cetak produk hukum. Jadi setelah permohonan sudah KPP selesaikan, sudah disetujui atau ditolak, nanti produk hukum akan langsung muncul di dashboard Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak hasil PBK-nya melalui aplikasi IPBK. Cuman ini karena statusnya salinan, berkas fisik tetap akan kami kirim melalui pos ke alamat pajak terdaftar. Baik, selanjutnya tata cara penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui IPBK. Untuk penyampaian IPBK, Bapak pilih menu permohonan, kemudian menginput NPPN, dan cari. Setelah diklik cari, nanti akan diarahkan memasukkan kode keamanan. Setelah diklik kode keamanan, Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, mungkin Bapak Ibu
pada saat input NTPN kan ada kesusahan nih. Kalau misalkan membedakan antara 0 atau I atau 1. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan di DJP online itu ada menu namanya rumah konfirmasi dokumen. Jadi Bapak Ibu tuh bisa memasukkan kode billing aja ke situ, nanti akan muncul NTPN. Nah, NTPN-nya bisa di copy paste ke situ aja untuk menghindari kesalahan penginputan NTPN di permohonan pemindah bukuan. Baik, selanjutnya setelah diklik lanjut, nanti akan ini seperti yang tadi saya jelaskan, untuk mengecatkan NTPN atau billing itu Bapak Ibu bisa cek di halaman rumah konfirmasi pajak.go.id. Oke, setelah NTPN input nanti akan muncul tanggal bayar dan nilai sisanya, nilai sisa dari NTPN tersebut. Selanjutnya yang wajib diisi adalah nomor HP dan alamat email yang bisa dihubungi. Nah, selanjutnya di bawahnya untuk pemindahan pemindah bukuan dari ini akan sudah otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu semua tinggal mengisi tujuannya akan dipindah bukukan kemana, yaitu di poin yang ke-1 itu ada nominal pembayaran. Nominal pembayaran ini maksimal nilainya tidak bisa melebihi dari nominal asalnya. Kemudian yang wajib selanjutnya itu adalah kode akun pajak, kemudian kode jenis pajak, dan untuk nomor objek pajak atau NOP itu bersifat opsional. Ini hanya digunakan untuk jenis pajak saja seperti PPh pas final 4 ayat 2. Jadi tidak wajib diisi yang poin nomor objek pajak atau NOP. Kemudian selanjutnya yang wajib diisi adalah di masa pajak, tahun pajak, dan poin ke-7 alasan pemindah bukuan. Ini harus diisi. Kemudian di paling bawah ini adalah persetujuannya. Dengan ini saya menyatakan bahwa tunduk dan sebagainya ini wajib dicentang. Setelah dicentang nanti Bapak Ibu klik simpan. Setelah diklik simpan akan muncul ringkasan permohonan. Jadi dipastikan kembali bahwa permohonannya ini sudah betul. Karena apabila sudah dikirim tidak bisa dilakukan diubah lagi permohonannya. Setelah data sudah dipastikan benar, nanti di paling bawah ada wajib pajak diminta untuk input paspres, kemudian mengunggah sertifikat elektronik, kemudian checklist lagi pernyataan yang ada di bawahnya. Saya yakin bahwa data permohonan PDK dalam benar dan sesuai. Kemudian yang terakhir adalah kirim permintaan. Nanti akan ada notifikasi pemindah bukuan selesai bukuan. Nah, selanjutnya di monitoring pemindah bukuan, di samping ini ada menu monitoring di sini untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil dilakukan. Di sini ada menu status. Statusnya nanti Bapak Ibu bisa memantau sendiri permohonan pemindah bukuannya itu sudah sampai mana, apakah diproses atau sudah disetujui atau ditolak. Kemudian di kolom aksi akan ada 3 tombol, yaitu yang pertama itu lihat BPS, ini untuk mencetak BPS-nya, kemudian ini ada cetak permohonan dan detail permohonan. Jadi detail permohonannya itu bisa diketahui. Apabila diklik poin 4, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul timeline-nya dari awal diajukan, kemudian pengecekan sumber, kemudian ada disposisi, apakah sudah dilakukan penelitian, persetujuan atau penolakan, cetakan dokumen, dan selesai. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memantau sendiri permohonan pemindah bukuannya itu sudah sampai mana. Nah, kemudian ada fitur trackingnya juga di sini. Apabila telah disetujui, nanti akan muncul seperti ini di bagian bawahnya hasil pemindah bukuannya. Demikian materi terkait dengan aplikasi IPBK. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu pemutakhiran NIK dan data secara mandiri oleh Bu Siti Kamiati. Nanti untuk sesi tanya jawab pemilik
terkait dengan aplikasi IPBK akan dilakukan setelah materi yang disampaikan oleh Bu Siti Kamiati. Silakan, Siti Kamiati. Mbak Oni, boleh tanya dulu, materinya bisa di-share nggak di mana gitu? Matur nuwun, Mbak. Bisa, Pak. Nanti kami share lewat chat nih, Pak. Siap, matur nuwun. Ya, baik. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan materi tentang validasi NPWP dan NIK. Bapak Ibu sekalian, ada PMK yang lahir tahun 2022 ini ya, PMK 112 garing PMK 03 garing 2022. Ini terkait dengan pemberlakuan nomor induk kependudukan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Dan tidak hanya wajib pajak orang pribadi, PMK 112 ini juga mengatur tentang NPWP bagi wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Bagaimana teknisnya? Dari sini ada latar belakang kenapa PMK 112 ini terbit. Yang pertama adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah untuk memberikan kesetaraan, yaitu mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Yang ketiga adalah untuk single identity number, pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Bagaimana format NPWP yang baru nanti? Untuk yang pertama, orang pribadi yang dia itu adalah penduduk Indonesia, ya, warga negara Indonesia, maka NPWP-nya nanti formatnya adalah sama dengan NIK, 16 digit. Yang kedua, untuk tadi, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk, NPWP-nya adalah 16 digit angka. Sementara untuk NPWP cabang, nomor identitasnya, nanti NPWP-nya ada nomor identitas tempat kegiatan usaha atau itu. Itu perubahan format NPWP-nya. Kapan mulai berlaku? Berlakunya sebagai NPWP ini terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022. Ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, sebagai tahap awal, penggunaan NIK sebagai NPWP ini masih diimplementasikan pada layanan aplikasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nah, kenapa dilakukan secara bertahap? Ya, untuk memastikan bahwa keseluruhan pemadanan data NIK dan NPWP ini sudah berjalan. Dan nantinya pada tanggal 1 Januari 2024, implementasi NIK sebagai NPWP dengan format 16 digit sudah dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh jenis layanan perpajakan. Nah, bagaimana implementasinya? Kondisinya yang pertama adalah bahwa implementasi integrasi NIK dengan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dan telah memiliki NIK. Maka wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dan telah memiliki NPWP 15 digit angka sebelumnya, maka NIK yang statusnya sudah valid dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru. Dan pemadanan secara elektronik dengan data kependudukan yang bersumber dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana mengecek status validnya? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa
Bapak Ibu dapat menginput NIK dan melakukan validasi sehingga data NIK-nya valid. Atau Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan validasi data NIK ini melalui kantor pajak, surat elektronik, atau melalui krim pajak. Ya, jadi Bapak Ibu orang pribadi penduduk yang data NIK-nya belum valid hanya dapat menggunakan NPWP 15 digit ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Yang kedua, implementasinya adalah bagi wajib pajak orang pribadi penduduk yang baru melakukan registrasi untuk memperoleh NPWP, maka wajib pajak yang baru mendaftar untuk memperoleh NPWP ini setelah implementasi integrasi NIK dengan NPWP tetap diberikan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, dalam proses pendaftaran NPWP tersebut nantinya akan dilakukan validasi dan aktivasi NIK. NPWP 15 digit ini masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Dan yang ketiga, implementasinya adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk dan selain wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk yang sebelumnya telah memiliki NPWP, maka hanya menambahkan angka 0 ya di depan NPWP yang lama sehingga menjadi NPWP 16 digit. Nah, sementara untuk wajib pajak orang pribadi bukan penduduk yang baru mendaftar setelah implementasi integrasi NIK dan NPWP ini, kepada wajib pajak tersebut diberikan NPWP 16 digit sesuai dengan format yang baru. Nah, bagaimana dengan wajib pajak yang lain, yaitu seperti wajib pajak badan dan instansi pemerintah? Perlakuan pemberian NPWP sama dengan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk. Sementara itu, untuk wajib pajak cabang akan diberikan nomor identitas kegiatan usaha secara jabatan. Implementasi yang keempat adalah bagi wajib pajak yang memiliki NPWP ganda lebih dari satu NPWP dengan nama dan data wajib pajak yang sama. Seperti misalkan Bapak Ibu misalkan punya NPWP orang pribadi, sementara istri ya atau anggota keluarga yang lain dalam satu kakak itu juga punya NPWP yang berbeda dengan NPWP Bapak Ibu sekalian, maka bisa dimintakan salah satunya untuk dihapuskan ya dengan mengemukakan alasan permohonannya yaitu karena adanya NPWP ganda. Ya, dimaksudkan agar ada keselarasan data NPWP ketika dilakukan pemadanan dengan data NIK. Nah, NIK ini ya diharapkan kedepannya merupakan identitas tunggal bagi penduduk Indonesia, yaitu Single Identity Number di bidang perpajakan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, apakah akibat implementasi integrasi NIK dengan NPWP ini seluruh masyarakat akan dikenakan pajak? Nah, maka ini kan belakang banyak sekali berita-berita yang miring ya terkait dengan implementasi NIK sebagai NPWP ini. Banyak yang khawatir apakah nanti seluruh masyarakat akan dikenakan pajak karena setiap warga negara pasti kan punya NIK ya. Bapak Ibu sekalian ya, di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kewajiban membayar pajak itu akan melihat pemenuhan kewajiban pajak subjektif dan objektifnya. Nah, pajak hanya dikenakan kepada mereka yang memang memiliki atau menerima penghasilan atau mendapatkan manfaat dari konsumsi barang dan atau jasa. Justru dengan pemberlakuan NIK ini sebagai NPWP, masyarakat diharapkan tidak lagi harus melalui proses pendaftaran untuk memperoleh NPWP, karena sudah menggunakan NIK. Nah, berikut panduan pemutakhiran data mandiri, ya, data profil wajib pajak pada aplikasi DJP Online. Bapak Ibu sekalian, untuk validasi data NPWP, ya Bapak Ibu bisa login ya pada aplikasi di djponline.pajak.go.id. Nah, seperti biasa, ketika Bapak Ibu sudah membuka DJP Online-nya, Bapak Ibu bisa masukkan di sana NPWP, ya, NPWP dan passwordnya. Apabila NIK valid, bisa langsung menggunakan NIK. Apabila belum valid, maka gunakan NPWP terlebih dahulu. Lalu input passwordnya, kode captcha, dan login. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, akan muncul di menu utamanya adalah informasi, profil,
bayar, lapor, layanan. Ya, Bapak Ibu saya yakin sudah paham bagaimana tab-tab menu yang ada di DJP online-nya. Untuk validasi, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini di informasi ya. Nah, di sini ada informasi NPWP 16 digitnya. Ya. Kalau belum ada di sini informasi NPWP 16 digit, maka Bapak Ibu bisa di sini menu profilnya dibuka ya, diklik menu profile, lalu dipilih di situ ya. Di data profilnya, Bapak Ibu bisa lihat di statusnya, menu yang harus dimutakhirkan di bagian atasnya ya, di bawahnya data profile ini ya, ada beberapa tab menu ya di sana yang perlu Bapak Ibu mutakhirkan datanya. Ketika Bapak Ibu sudah menginput ya, terutama di sini data NIK valid atau tidaknya, dilihat di bilas statusnya. Apabila dia sudah valid, maka Bapak Ibu bisa langsung pilih cek ya. Kalau misalkan di sini datanya belum valid, maka Bapak Ibu harus mengisi data-data di tab menu yang ada di sini. Ya. Lalu ya Bapak Ibu bisa memutakhirkan data lainnya di menu data profile ini sesuai dengan tab menu yang ada. Setelah itu ya input data email utama untuk DJP online-nya. Apabila sudah oke semuanya, ya Bapak Ibu bisa pilih ubah profile. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemutakhiran data lainnya yang berhubungan dengan administrasi perpajakan seperti ya, pilih menu clue untuk pekerjaan dalam hubungan keluarga, input clue dan data lain atas kegiatan usaha. Apabila sudah yakin atas data yang dicantumkan di menu update clue ini ya, maka Bapak Ibu bisa klik ubah profile. Nah, untuk indikasi data clue-nya sudah benar atau belum, di sini ada bila statusnya valid ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginput data profile, memutakhirkan data di sini, itu ada dua hasilnya Bapak Ibu, valid atau tidak valid. Ketika sudah valid, maka Bapak Ibu bisa langsung menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Tapi ketika belum valid, maka Bapak Ibu harus mengisi dulu ya data yang ada di sini. Di data profile ini dimutakhirkan dulu. Nah, ini untuk data profile ya, yang mesti Bapak Ibu perhatikan juga di sini adalah untuk anggota keluarga yang belum tercantum ya, biasanya ketidakvalidan juga berhubungan dengan NIK yang belum tercantum di data anggota keluarga. Nah, apabila validasi data ya sudah berhasil, maka Bapak Ibu bisa di sini ya, klik ya, apabila sudah yakin silakan dipilih ubah profilnya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa mengupdate ya tentang informasi perpajakan lainnya ya di bilas status yang terakhir. Demikian step bagaimana memvalidasi NIK di profil wajib pajak. Semoga kemudahan ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Chandra, silakan. Baik, terima kasih tadi narasumber kita pada pagi hari ini ada Kak Oni dan ada Bu Titi. Nah, sepertinya ini Bapak Ibu sudah mudeng atau mubeng nih. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama terkait IPBK, yang kedua tadi terkait pemutakhiran data. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, baik secara langsung maupun kami tunggu di kolom chat. Seperti itu.
Berapa lama proses? Nah, ini ada dari Ibu Lia Mulyani ya. Berapa lama proses IPBK? Berapa lama nih Kak Oni? Untuk proses IPBK sendiri, penyelesaiannya itu sama seperti proses pemindahan secara manual, yaitu 21 hari kerja. 21 hari kerja. Ini saya izin share materinya nih ke kolom chat. Apakah boleh meminta PPT-nya? Tadi join-nya terlambat karena salah password. Baik Bu, untuk materi PPT nanti akan kami share di kolom chat. Silahkan dicek ya di kolom chatnya. Terus ini ada dari Bapak Surono nih. Untuk isi pemutakhiran data di DJP lewat menu mana J? Mungkin Ibu Titik bisa langsung menjawab. Ya, untuk pemutakhiran data NIK ini, Bapak Ibu bisa membuka di web pajak ya, www.pajak.go.id seperti biasa di DJP online. Bapak Ibu bisa login ya ke aplikasi tersebut ya, login dengan NPWP dan passwordnya, kode kaca, lalu login. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa membuka di menu profile yang tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu bisa melakukan ya input data NIK kalau memang di sana belum valid ya data NIK-nya. Berarti langsung dari menu profile ya? Iya, menu profile di DJP online. Oke. Ini ada dari Bapak CV ya, CV EDK ya. Kriteria apa saja yang disetujui dan yang tidak disetujui atas PBK? Baik, terkait dengan kriteria apa aja sih yang bisa dilakukan pemindah bukuan atau tidak. Jadi untuk SSP bisa dilakukan pemindah bukuan atau tidak itu sepanjang belum dilaporkan di SPT masa atau belum dilaporkan di SPT tahunan. Jadi SSP-nya itu tidak diperhitungkan dengan pajak berutang di SPT. Jadi kalau misalkan ada sisa itu masih bisa dilakukan pemindah bukuan. Maksudnya kriterianya itu pemindah bukuan saja atau melalui aplikasi IPBK-nya? Kalau sama melalui IPBK sendiri, untuk versi 1 ini, IPBK sendiri versi 1 ini masih terbatas Bapak Ibu semua, ini cuma bisa 6 saja, 6 kriteria. Itu yang pertama itu hanya dalam satu NPWP yang sama, jadi cuma bisa dilakukan. Aplikasi IPBK hanya mengakomodir pemindah bukuan dari misalkan dari NPWP-A ke NPWP-A saja. Jadi untuk PBK kirim, pemindah bukuan dari NPWP yang lain itu masih belum bisa. Yang kedua ini memiliki KJS asal dan KJS tujuan tertentu. Di sini untuk aplikasi IPBK tidak bisa KJS 3, 5, dan 9. Jadi untuk KJS asal maupun tujuan dengan kodenya 300 atau 500 dan atau 900 atau 920, pokoknya depannya 3, 5, 9 itu belum bisa diakomodir di aplikasi IPBK. Kemudian yang ketiga adalah kode billingnya ini dibuat itu adalah kode billing yang diterbitkan oleh DJP. Jadi apabila SSP atau NTPN tersebut pembuatan billingnya melalui selain DJP itu tidak bisa. Jadi misalkan bikin billingnya lewat DJBC itu tidak bisa dilakukan pemindah bukuan melalui aplikasi IPBK. Kemudian setorannya sendiri adalah belum direkam atau dilaporkan dalam SPT. Jadi meskipun NTPN-nya itu cuma baru direkam dan belum dilaporkan, itu belum bisa. Jadi meskipun status SPT-nya itu masih draft di e-bukot, tapi sudah direkam bukti pembayarannya itu tidak bisa. Jadi harus dihapus dulu di draftnya pembayarannya, baru bisa dilakukan pemindah bukuan. Kemudian yang kelima adalah tidak bisa melakukan pemindah bukuan dari pemindah bukuan. Jadi PBK ke PBK itu masih belum bisa melalui IPBK. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tidak bisa melakukan pemindah bukuan dari atau kepada setoran ketetapan keputusan atau putusan. Jadi apabila dari hutang ke masa atau hutang ke hutang tidak bisa melalui aplikasi IPBK. Kemudian
yang mungkin proses pemindah bukuan di KPP Semarang Barat sendiri itu paling banyak itu atas kelebihan setor dari SPT. Jadi misal Bapak Ibu semua melakukan penyetoran melalui untuk pelaporan massa, misalkan untuk masa 11 nih ada lebih setor. Nah, ini dilaporkan dulu atau IPBK dulu. Jadi kalau e-Bupot itu tidak bisa membaca nilai sisa MTPN Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan pemindah bukuan melalui IPBK, harus mengajukan permohonannya itu 2. Jadi untuk masa yang bersangkutan dan untuk masa yang lain. Karena kalau misalkan sebelum melakukan pemindah bukuan, sebelum melakukan apabila sebelum melaporkan SPT-nya melakukan pemindah bukuan, NTPN dan pemindah bukuannya cuma 1 ke masa yang lainnya, bukan ke masa SPT yang bersangkutan, maka NTPN itu tidak bisa direkam di e-Bupot. Karena e-Bupot itu tidak bisa melihat NTPN sisa. Jadi Bapak Ibu mengajukan 2 permohonan di IPBK. Pertama untuk masa yang bersangkutan, untuk masa SPT yang akan dilaporkan. Kemudian satu lagi sisa lebihnya akan dilaporkan di SPT masa. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Oni ya terkait kendala-kendala atau apa saja persyaratan agar IPBK dapat disetujui. Oke, mungkin kita ini ya geser ke yang terkait NIK ya. Ini ada dari Bina Busana. Dengan adanya peraturan NIK sebagai NPWP, apakah bisa dinyatakan dan diimplementasikan, misal pemotongan PPh 23 supplier orang pribadi yang biasanya dipotong 4% karena tidak memiliki NPWP, sekarang sudah bisa dipotong 4% dengan acuan NIK sebagai NPWP. Ya baik, saya berusaha menjawab apa yang disampaikan oleh Bina Busana ya. Jadi untuk implementasi NIK sebagai NPWP ini dilakukan secara bertahap ya. Jadi tidak untuk semua layanan perpajakan ya bisa menggunakan NIK ini sebagai NPWP. Kenapa? Karena implementasinya memang bertahap. Nah, berkaitan dengan yang tadi ditanyakan ya, apakah bisa dinyatakan dan diimplementasikan bisa pemotongan PPh 23 supplier orang pribadi yang biasanya dipotong 4% karena tidak memiliki NPWP, sekarang sudah bisa dipotong 4% dengan acuan NIK sebagai NPWP. Untuk tahap awal belum bisa. Ya, untuk tahap awal ini baru berkaitan dengan administrasi perpajakan saja. Jadi bagaimana teknis nanti, apakah ketika sudah berlaku secara normal, karena berlaku secara nasional nanti itu adalah 1 Januari 2024. Dan NPWP sebagai NIK ya itu masih bisa dilakukan ya sampai dengan 31 Desember 2023. Ya, jadi Bapak Ibu harap bersabar bagaimana nanti implementasinya di lapangan untuk seluruh layanan perpajakan akan dilakukan secara bertahap. Ngaten nggih? Terus pertanyaan selanjutnya nih di kolom chat ya. Kak mau tanya, NPWP istri kan gabung dengan suami. Kalau diganti NIK terus perlakuannya dan pelaporannya seperti apa? Ya baik, dari Maya Sinarmas ya. Jadi begini Kak Maya ya, untuk NPWP istri yang gabung dengan NPWP suami, kalau dia masih kodenya itu 99 ya atau 001, maka dia dihapuskan dulu, dimintakan permohonan penghapusan dulu. Kenapa? Karena kalau ada 2 ya, misalkan istri ya punya kodenya 99 kalau dulu ya 999 atau 001. Misalkan istri sudah memvalidasi, sementara NPWP yang pusatnya miliknya suami itu belum tervalidasi. Misalnya yang punya istri sudah divalidasi valid ya, statusnya valid. Sementara ketika suami nanti melakukan validasi itu kok belum valid misalnya, itu akan terkendala. Jadi salah satunya itu harus dihapuskan dulu, terutama yang cabang yang milik istri itu dilakukan permohonan penghapusan lebih dulu. Lalu untuk yang NPWP suami baru bisa dilakukan validasi. Jadi tidak dua-duanya dilakukan validasi ya, tapi untuk NPWP yang 000. Nah, untuk pelaporannya tentu gabung dengan pelaporan SPT-nya suami ya. Karena istri dan suami istri itu
sama ya NPWP-nya dan pelaporannya cukup satu saja. Demikian. Baik, nah untuk materi sudah kami share di kolom chat ya, Bapak Ibu bisa langsung cek saja dan bisa di-download. Nah, ini ada dari PT Indeks Irma. Jadi untuk proses sama dengan manual ya 21 hari kerja. Saya kira untuk IPBK bisa mempersingkat waktunya ya Kak Oni ya. Kalau secara SOP menjangkau waktunya itu 21 hari. Dengan adanya IPBK kan memangkas proses dari wajib pajak sendiri, dari mulai mengisi formulir secara manual, kemudian mengirimkan berkas ke KPP, dan pengiriman posnya kan juga pasti lebih cepat. Untuk proses PBK di KPP Semarang Barat sendiri, itu sudah selesai dalam waktu biasanya 7-14 hari itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu bukti PBK yang kami kirimkan melalui pos lagi, tapi bisa mengunduh sendiri produk hukum pemindah bukuan di akun DJP online di menu IPBK sendiri. Gitu, Kak. Oke, baik. Nah, ini ada lagi nih dari PSDA. Untuk PBK karena salah input NPWP rekanan dan rekanan itu terdaftar di luar KPP Semarang Barat, bagaimana tuh, Kak? Apabila kesalahan untuk IPBK sendiri ini belum berlaku secara nasional. Jadi baru piloting itu baru dilakukan ke 10 KPP saja. Jadi kalau misalkan melalui aplikasi IPBK tidak bisa, jadi kami sarankan Bapak Ibu mengajukan permohonan pemindah bukuan itu masih secara manual, bisa datang langsung ke KPP atau dikirimkan melalui pos. Oke, baik. Ini ada dari Ibu Anita ya. Untuk peraturan NIK dijadikan NPWP, apakah tarif fungsi potong PPh 21 berubah jadi 5%? Ya, untuk tarif PPh 21 ini kan mengacu pada aturan yang terpisah dari aturan NIK dan NPWP. Jadi, untuk yang pasal 21 ya, PPh 21 itu kan sesuai dengan penghasilan yang diterima. Ya, memang lapisan terendahnya itu adalah 5%. Ya, lapisan terendah sampai dengan 60 juta ya. Itu tarifnya adalah 5%. Jadi apakah tarif bukti potong PPh 21 berubah jadi 5%? Tentu saja disesuaikan dengan penghasilan yang Bapak Ibu terima. Ini ada dari Bapak Prihasantio ya. Apabila istri punya NPWP sendiri dan punya pekerjaan sendiri, perlukah digabung? Karena istri kan otomatis sudah dipotong PPh 21-nya oleh perusahaan. Bagaimana itu? Iya, kalau untuk suami istri yang dia memang tidak pisah harta, ya, maka NPWP-nya digabung dengan NPWP suami. Kecuali kalau memang terpisah ya, hidup terpisah atau mungkin juga ada perjanjian pisah harta ya gunung gini misalnya, itu bisa punya NPWP sendiri-sendiri. Tetapi untuk yang dia itu satu kakak misalnya gitu ya, kami sarankan punya NPWP satu saja. Kenapa? Untuk mempermudah pelaporannya di akhir pelaporan misalnya Bapak Ibu, misalkan gini. Banyak yang ketika dia menjelang 31 Maret misalnya ketika pelaporan SPT tahunan orang pribadi, itu menganggapnya ketika suami sudah laporan, oh sudah saya sudah laporan dan saya sudah dipotong dari perusahaan misalnya, itu tidak laporan lagi. Nah, karena NPWP-nya berbeda, maka nanti pengenaan sanksinya pun berbeda gitu loh. Jadi suami sudah laporan misalnya oke. Nah, sementara istri menganggap dia sudah dilaporkan oleh suaminya misalkan gitu ya, karena satu sebagai istri dan dia juga sudah dipotong pajak, maka dia tidak melaporkan lagi ya SPT tahunannya. Padahal kalau dia punya NPWP tersendiri, dia harus melaporkan ya SPT tahunannya sendiri, dan ketika tidak melaporkan maka kena sanksi tentunya. Nah, ini ada dari Pak Prihasantio tadi nih. Istri dan saya atau suami itu sudah laporan sendiri-sendiri. Oh iya. Baik Bapak, kalau sudah laporan sendiri-sendiri, istri sendiri, Bapak sendiri, berarti laporan sendiri-sendiri saja tidak apa-apa. Tolong minta materinya. Oke, untuk materi sudah di-share ya? Sudah di-share di kolom chat.
Kemudian ada pertanyaan dari SHM, menu aplikasi IPBK online berlaku per kapan? Jadi sebenarnya ini sudah mulai berlaku mulai 30 Oktober 2022, jadi mulai sekarang sudah bisa diakses aplikasi IPBK. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Putri, Dinas ISDM, terkait pemutakhiran data yang tadi, yang NPWP ke NIK itu batas waktu edit profilnya sampai kapan ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk edit profilnya, jadi itu berkenaan dengan batas akhir penggunaan NIK sebagai NPWP. Jadi masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 dan diharapkan sebelum tanggal terakhir itu sudah dilakukan validasi. Karena nanti ketika sudah 1 Januari 2024, ya semua layanan perpajakan ya itu menggunakan NIK yang sudah tervalidasi dengan NPWP-nya. Dan kalau belum tervalidasi maka NPWP Bapak Ibu ya NIK-nya tidak bisa digunakan dalam administrasi perpajakan. Demikian. Mau bertanya, kan aplikasi IPBK sendiri kan sudah dari tanggal 30 Oktober, apakah ada Bapak Ibu wajib pajak yang sudah join di Zoom ini yang sudah pernah menggunakan aplikasi IPBK? Belum ada, Mbak. Oke, sepertinya belum ya, belum ada. Oh, belum ada ya, belum ada yang memakai. Jadi dari tanggal 30 Oktober sampai sekarang kami mengumpulkan beberapa permasalahan pada yang permasalahan yang dialami oleh wajib pajak pada saat mengakses aplikasi IPBK. Yang pertama ini pada saat melakukan aktivasi fitur layanan IPBK muncul pesan atau notifikasi Anda belum diperkenalkan mengakses layanan ini. Nah, penyebabnya itu apa? Nah, karena aplikasi IPBK versi 1 ini masih piloting, belum implementasikan secara nasional. Jadi cek kembali KPP tempat terdaftar NPWP. Jadi hanya 10 KPP yang menjadi piloting IPBK versi 1 ini. Yang pertama itu KPP Surabaya Rungkut, Bandung Cibenying, KPP Tangerang Barat, KPP Semarang Barat, KPP Pratama Jakarta Pluit, KPP Pratama Tiga Raksa, KPP Kebumen, KPP Gianyar, KPP Serpong, dan KPP Kosambi. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar di luar 10 KPP tersebut disarankan untuk mengajukan pemindah bukuan melalui pos atau loket TPT. Oke, baik. Ini ada pertanyaan cukup menarik nih dari Ibu Maya dari Sinarmas. Jika kita melakukan salah pelaporan pada SPT PPH Unifikasi, tata cara melakukan PBK-nya bagaimana ya? Sedangkan di kolom pembayaran kan NTPN-nya tidak bisa dihapus. Itu bagaimana? Ini Bu Maya, kesalahan pelaporan di unifikasinya apa? Kelebihan setor, lakukan pemindah bukuan. Karena kan untuk emang secara aturan NTPN yang sudah dilaporkan di SPT itu tidak bisa dilakukan penghapusan. Jadi kalau misalkan kesalahannya di bukti potong, apabila kesalahannya di bukti potong, maka dibetulkan dulu bukti potongnya. Jadi NTPN tersebut ada lebih bayar, jadi bisa dilakukan pemindah bukuan. Mungkin bisa dijelaskan detail kesalahan pelaporannya itu di bagian mana? Ini ada lagi dari Ibu Anita. Saya mau bertanya, di tahun 2024 KTP sudah berlaku jadi NPWP ya? Ya, untuk 1 Januari 2024 memang diberlakukan NIK ini secara nasional sebagai NPWP, tetapi harus divalidasi. Ya, divalidasi dahulu dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Tanpa ada validasi, data tersebut tidak bisa digunakan sebagai NPWP.
Jadi harus validasi dulu baru bisa. Oke, ini ada lagi dari Ibu Andita Krisma Fitriani. Untuk proses validasi NIK karyawan, apakah bisa diwakilkan oleh perusahaannya? Iya, baik. Untuk validasi NIK karyawan itu sebenarnya kan kalau untuk NPWP orang pribadi itu kewajiban orang pribadi sendiri gitu loh. Tetapi kalau memang perusahaan itu ada keinginan untuk menvalidasi, misalnya udah validasi aja lah daripada nanti ada yang tertinggal yang belum divalidasi NPWP dengan NIK-nya, maka boleh saja. Ya boleh saja dilakukan oleh perusahaan untuk membantu karyawannya memvalidasi data NIK dengan NPWP. Oke, jadi nanti tinggal minta username dan passwordnya ya. Nanti langsung di kolektif biar mungkin lebih gampang. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin ini ada FAQ langsung akan disampaikan oleh Ibu Oni Raini, frequently asked question. Yang pertanyaan-pertanyaan biasanya sering muncul nih. Oke, selanjutnya kan yang pertama saya share screen aja dulu ya FAQ yang sudah dirangkum. Oke, tadi pertama saya sampaikan kalau misalkan ada notifikasi pada saat aktivasi fitur layanan Anda belum diperkenankan mengakses layanan ini, pertama cek dulu KPP tempat terdaftar NPWP-nya karena aplikasi IPBK ini hanya untuk 10 KPP piloting saja. Di luar KPP piloting ini pengajuan PPK masih manual melalui pos atau datang langsung ke KPP. Nah, kemudian apabila wajib pajak terdaftar nih di KPP piloting tapi masih ada notifikasi tidak bisa mengakses layanan IPBK, Bapak Ibu bisa menghubungi KPP terdaftar, KPP piloting 10 KPP terdaftar ini, nanti akan kami bantu melasiskan ke tim kantor pusat. Nah, yang kemudian apabila pada saat mengajukan permohonan pemindah bukuan dan Bapak Ibu menginput NTPN, pada saat klik cari dan setelah memasukkan kode keamanan muncul data NTPN not found. Sedangkan dicek di rumah konfirmasi, datanya muncul, penyebabnya apa? Kemungkinan ada 4. Yang pertama, cek dulu penerbit kode billing. Untuk aplikasi IPBK ini hanya kode billing yang dibuat oleh DJP aja. Jadi untuk kode billing yang diterbitkan oleh DJBC sementara belum bisa diakomodir melalui aplikasi IPBK. Dan untuk apabila setorannya dari kode billing yang diterbitkan DJBC, disarankan menggunakan alternatif permohonan PBK melalui pos atau loket TPT sampai dengan tersedia dalam aplikasi. Kemudian yang kedua mungkin ada kesalahan penginputan NTPN. Jadi cek ketepatan pengetikan NTPN. Kemungkinan BP salah mengetik NTPN, misalkan huruf O diketik dengan angka 0. Jadi disarankan wajib pajak untuk menggunakan fitur salin tempel atau copy paste dan dapat juga menggunakan menu konfirmasi NTPN pada situs pajak. Itu pada saat login nanti di menu layanan ada namanya rumah konfirmasi. Bapak Ibu memasukkan kode billing di situ, nanti akan muncul NTPN yang tinggal di copy paste aja ke aplikasi IPBK. Nah, dalam hal pembayaran, kemudian yang ketiga, apabila Bapak Ibu baru aja melakukan pembayaran, kemudian salah, dan langsung di input di IPBK, itu silakan dicoba kembali secara berkala, karena NTPN yang baru dilakukan pembayaran, kemungkinan NTPN tersebut masih dalam proses sinkronisasi dengan SIDJP. Jadi disarankan wajib pajak mencoba kembali secara berkala. Nah, setelah 3 cara tersebut nih, billingnya dibuat di DJP, NTPN-nya sudah ngetik betul, kemudian sudah dicoba secara berkala untuk menginput NTPN tersebut. Langkah keempat adalah bisa menghubungi KPP terdaftar.
yang nanti akan permasalahan tersebut kami teruskan ke Lasis online. Nah, kemudian ada lagi pesan pada saat input NTPN, yaitu NTPN yang Anda gunakan terindikasi sudah pernah digunakan untuk pembayaran SPT. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek SPT-nya atau draft SPT terkait e-bupot atau e-faktur. Kemungkinan NTPN posisinya itu sudah pernah direkam dan statusnya masih aktif di e-bupot atau e-faktur dan sudah dilaporkan dalam SPT. Yang kedua, dalam hal NTPN belum pernah dilaporkan dalam SPT atau belum terbit BPM, di sini status SPT-nya itu masih berupa draft, disarankan untuk menghapus NTPN-nya terlebih dahulu di e-bupot atau e-faktur jika menghendaki PBK atas NTPN tersebut. Nah, dalam hal NTPN sudah pernah dilaporkan di SPT, untuk aplikasi IPBK ini belum bisa mengakomodir PBK atas setoran yang sudah pernah dilaporkan dalam SPT. Jadi, apabila NTPN tersebut sudah pernah dilaporkan di SPT e-bupot atau e-faktur, Bapak Ibu pengajuan pemindah bukuan itu masih manual ke KPP, baik melalui pos atau datang langsung ke KPP. Kemudian dalam jenis pajak, dalam BPI jenis pajak yang muncul tertulis tidak terdefinisi, bagaimana mengatasinya? Di sini BPS harusnya kan menampilkan jenis pajak berdasarkan SSP atau BPN yang akan dipindah bukukan. Kemungkinan masih ada perbaikan, karena aplikasi ini masih piloting, jadi kemungkinan masih ada perbaikan dalam sistem EPBK tersendiri. Nah, sini WP terlanjur mengirimkan permohonan dan sudah menerima BPE dari EPBK. Padahal ternyata permohonan PBK seharusnya tidak diajukan atau terdapat salah pengisian input. Bagaimana cara mengatasinya? Di sini aplikasi IPBK tidak mengakomodir pembatalan permohonan atau pembatalan BPE. Atas setiap permohonan yang terbit BPE harus diselesaikan dengan terbit produk pelayanan, baik berupa bukti PBK atau surat penolakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau misalkan sebelum mengirim permohonan PBK, kami sarankan Bapak Ibu mengecek kembali perekamannya, tujuannya sudah betul atau belum, karena apabila sudah dikirim tidak ada menu hapusnya. Nah, kemudian selanjutnya permohonan sudah berhasil dikirim, tapi tidak muncul di menu dashboard dan monitoring. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, lakukan reload atau refresh pada laman, bisa tekan tombol F5 untuk browser, Firefox atau Chrome. Jika masih tidak muncul, lakukan clear cache pada browser. Jika masih tidak muncul juga, akses layanan DJP online itu menggunakan fitur New Private Window untuk browser Firefox atau New Incognito untuk browser Chrome. Jika masih tidak muncul juga, bisa menghubungi 10 KPP piloting tersebut, akan kami tindak lanjuti melalui Lasis. Nah, ini yang paling banyak muncul itu di poin 20. Itu muncul pesan data tabel warning invalid JSON respond. Bagaimana mengatasinya? Sama seperti yang di atas. Pertama, lakukan reload atau refresh. Jika masih tidak muncul, lakukan clear cache pada browser. Jika masih tidak muncul, akses DJP online itu buka pakai New Private Window untuk browser Firefox dan New Incognito untuk browser Chrome. Jika masih tidak muncul, langkah terakhir menghubungi KPP piloting. Jadi kalau memang masih belum muncul, bisa langsung menghubungi kami ya. Iya. Bisa langsung via telepon atau di WA konsultasi. Berapa Kak nomornya? 0851 6358 3501. Oke, yang terakhir ini terkait KJS yang saya cari tidak ada. Bagaimana mengatasinya? Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa sebelumnya bahwa aplikasi IPBK ini masih terbatas. Jadi KJS yang bisa dilakukan pemindah bukuan melalui IPBK itu selain KJS 359. Jadi ini adalah list KJS yang belum bisa diakomodir. Dari 300, yang kode 4 hanya 427 dan 428, kemudian 500, yang depannya 5, dan depannya 9. Nah, apabila PBK atas setoran KJS yang di atas, yang ini,
Disarankan untuk mengajukan permohonan PBK melalui pos atau ke KPP sampai menunggu pengembangan aplikasi IPBK selanjutnya. Baik Kak, itu FAQ kumpulan permasalahan selama piloting dari tanggal 30 seluruh Indonesia. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Andita Krisma. Maaf, tanya lagi, untuk yang sudah memiliki NPWP, apakah harus validasi NIK lagi atau bisa menggunakan NPWP yang sudah ada? Jadi untuk yang sudah punya NPWP, Ibu nanti memang harus validasi NIK. Nanti bisa langsung masuk saja ke DJP online. Nanti Ibu tinggal memasukkan NIK-nya. Nanti kalau memang NIK-nya sudah benar, nanti statusnya akan valid. Jadi Ibu bisa login ke DJP online menggunakan NIK atau NPWP seperti itu. Ini ada dari Bapak atau Ibu nih, atau dari CVSHM. Izin bertanya lagi, untuk kesalahan lapor PPH unifikasi di menu menyetorkan sendiri, apakah bisa dilakukan EPBK? Oh, Pak SHM ini ya. Jadi untuk kesalahan kan atas NTPN tersebut sudah NTPN yang bisa dilaporkan yang dilakukan pemindahan melalui IPBK itu adalah NTPN yang masih fresh Bapak Ibu. NTPN fresh ini yaitu belum pernah direkam atau dilaporkan di SPT, kemudian belum pernah di PBK. Jadi kalau misalkan sudah pernah direkam atau dilapor atau sudah pernah dilakukan pemindahan tidak bisa dilakukan pemindahan melalui aplikasi IPBK. Ini ada dari Bapak Gubian. Yang sudah punya NPWP pribadi, perlukah validasi lagi? Ya Bapak, ya harus divalidasi lagi. Nanti tinggal masuk ke DJP online, masukkan NIK, nanti kalau memang NIK yang benar, nanti statusnya akan valid. Jadi nanti Bapak bisa login pakai NIK saja. Terus ini ada dari Ibu Andita nih. Bu mau tanya, untuk perusahaan NPWP-nya apakah juga divalidasi? Jika divalidasi direktur saya kan memiliki 2 perusahaan. Lalu untuk NPWP kedua perusahaan tersebut, apakah akan sama? Bagaimana ini? Ya, untuk perusahaan ya tentu saja kalau untuk perusahaan dia nanti NPWP-nya itu tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP-nya. Jadi yang awalnya 15 digit ya misalkan 02 sekian gitu misalnya. Maka akan menambahkan saja angka 0 di depannya, jadi 16 digit. Tetapi itu nanti pemberlakuannya bertahap gitu. Karena dalam tahap awal ini kita prioritas utamanya adalah untuk NIK dulu, ya, validasi NIK dan NPWP-nya. Nah, sementara untuk yang badan ya itu nanti akan berubah menjadi 16 digit secara bertahap dan nanti dilakukan secara bertahap juga ya dari kantor pajak ya nanti akan memberitahukan kepada wajib pajak apa yang perlu divalidasi dari data NPWP badannya. Nah untuk yang direktur ya di sini dia memiliki 2 perusahaan, lalu untuk NPWP kedua perusahaan tersebut apakah akan sama? Kalau memang pemiliknya itu direktur A misalnya dia punya NPWP, maka tentu saja NPWP direkturnya itu karena orang pribadi ya maka sama walaupun dia punya beberapa perusahaan. Beda hanya kalau misalkan untuk badan ya, badan kan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri bukan atas NIK. Begitu Kak Chandra. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari MJP. Itu JP atau Bapak? MJP. Maaf, izin bertanya. Jika sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ternyata belum punya NPWP nih, apakah per tanggal 1 Januari 2024 otomatis NIK berlaku sebagai NPWP? Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang nih. Iya. Kalau ternyata sudah otomatis ya NIK jadi NPWP, bagaimana itu Bu Siti? Ya, kalau dikatakan sebagai secara otomatis ya itu sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena NIK yang bisa berlaku sebagai NPWP itu adalah yang sudah tervalidasi. Selama belum divalidasi, maka NIK itu tidak bisa diberlakukan sebagai NPWP, walaupun sejak Januari 2024 nanti. Gitu.
Jadi harus divalidasi dulu. Baik yang sudah punya NPWP maupun yang belum punya NPWP harus divalidasi dulu. Ya, NIK-nya dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain atau kami juga telah ini ya share nomor terkait WA konsultasi. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ada kendala dalam IPBK atau NIK ini nanti bisa langsung konsultasi saja di WA konsultasi kami dengan nomor yang sudah kami share di kolom chat di 0851 6358 3501. Untuk nomor sendiri aktif di jam kerja jam 8 sampai dengan jam 16 setiap harinya. Senin sampai Jumat, Kak. Iya, hari kerja, Kak. Senin sampai Jumat. Ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu chatnya Sabtu Minggu nanti akan kami balas di Senin ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Julia. Kalau NIK karyawan divalidasi secara massal oleh perusahaan seperti pembuatan EVIN dahulu, apakah bisa? Tentunya bisa. Nanti tinggal karyawannya diminta untuk menyerahkan passwordnya, nanti biar perusahaan yang akan mengurus. Nanti minta password DJP online dan juga nanti NIK-nya. Bisa. Berarti mulai sekarang saya sudah bisa melakukan validasi NIK di DJP online. Bisa Ibu, bisa. Bisa, tinggal langsung bisa dicoba. Nah, ini Bapak Pri Hasantio. Alhamdulillah punya saya sudah valid semua di DJP online. Mantap Pak, langsung dicoba ya, langsung praktek ya. Oke. Untuk Bu Anita, tadi kan saya sudah share berkali-kali nih, mungkin bisa chat ke nomor WA konsultasi, nanti materi akan kami kirimkan lewat WA saja, mohon ya. Sepertinya Bu Anita kesulitan untuk mengakses, untuk mendownload filenya. Ya, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya terkait dengan NIK dan NPWP. Saya bacakan dulu dari Ibu Puji Rahayu ya. Sudah ada NPWP untuk pelaporan SP tahunan pribadi tahun 2022. Besok harus validasi NIK ke NPWP dulu. Tidak usah menunggu pelaporan SPT tahunan 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi validasi NIK ke NPWP itu segera saja dilakukan karena sudah berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Ya, jangan sampai telat sampai dengan 31 Desember 2023 Bapak Ibu belum melakukan validasi. Maka tidak bisa digunakan ya NIK-nya sebagai NPWP ya dalam transaksi administrasi perpajakan. Selanjutnya ada lagi dari Ibu Julia ya. Untuk validasi NIK apakah seluruh informasi harus diupdate atau cukup NIK saja dahulu? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk validasi NIK di DJP online ya di menu profilnya tergantung dari permintaan validasinya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginput data NIK di menu profilnya, lalu bila statusnya itu sudah valid, maka Bapak Ibu tidak perlu mengisi yang lain-lainnya. Tetapi kalau misalkan yang lainnya itu belum valid ya, belum valid statusnya, maka ada data-data tertentu yang memang bisa jadi ya harus dikonfirmasi dulu. Ya, seperti misalkan NIK anggota keluarga atau NIK Bapak Ibu misalnya masih belum tervalidasi dengan data Dukcapil misalnya, maka itu harus diurus dulu ya. Jangan sampai statusnya belum valid sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi tidak harus menunggu sampai pelaporan SPT ya. Ibu langsung bisa melakukan validasi sekarang. Tadi ada Pak Pri kan sudah mencoba validasi dan statusnya valid ya. Kebetulan, oke, ini kita ada pertanyaan dari Ibu Putri Dinas SDM. Tanya lagi Mbak Oni, kalau Dinas SDM itu kan ada 13 cabang dinas, otomatis ada 13 bendahara.
dan selama ini pakai subunit di EBUPOD. Apakah dari subunit itu bisa ini ya mengajukan PBK atau dari unit utamanya nih, Kak Oki? Terima kasih Bu Putri. Jadi untuk aplikasi IPBK versi 1 ini kan masih terbatas. Jadi saat ini cuma bisa diakomodir hanya untuk pertama KPW piloting, untuk PPK tertentu, dan untuk instansi pemerintah sendiri ini masih hanya bisa menggunakan NPWP pusat. Jadi untuk subunit masih belum ya. Semoga aja di pengembangan aplikasi IPBK versi selanjutnya ini nanti sebelum diimplementasikan nasional, semoga aja bisa mengakomodir nih, Bu. Baik, jadi untuk sampai dengan sekarang baru bisa pusatnya saja. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Santoso nih. Izin bertanya, istri kan PNS dan punya NPWP pribadi, dan Bapak Budi ini suami punya NPWP pribadi dan mengelola badan JFM. Sebaiknya istri dijadikan satu NPWP dengan saya atau tetap terpisah seperti sebelumnya? Ya, kalau statusnya sebagai suami istri, maka sebaiknya ya itu hanya satu saja NPWP-nya, agar memudahkan pelaporan, cukup satu pelaporan saja untuk satu kakak misalnya. Jadi tidak perlu dua-duanya mempunyai NPWP dan dua pelaporan. Cukup istri digabungkan ya dengan penghasilan suami di SPT tahunannya. Jadi NPWP istri sebaiknya dihapus ya. Saran kami dihapus. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak Martin. Apakah yang terjadi kalau kelupaan yang memvalidasi NIK sampai dengan tahun 2024? Ya, kalau kelupaan memvalidasi NIK sampai tahun depannya, tahun 2024, maka NIK itu tidak bisa digunakan sebagai NPWP. Ya, dan untuk layanan perpajakan tidak bisa digunakan. Makanya segera saja melakukan validasi NIK ini sebelum 31 Desember 2023. Ya, kecuali nanti kalau misalkan setelah 31 Desember misalnya pemerintah menyampaikan akan ada perpanjangan masa validasi misalnya, itu lain soal. Tetapi untuk aturan yang PMK 112 ini ya paling lambat dilakukan validasi 31 Desember 2023. Demikian Bapak Martin. Oke. Ulang. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas, Bu. Jelas, Bu. Terdengar ya Bapak Ibu sekalian ya? Halo. Sudah, Dengar. Bu. Iya, sudah. Oh, Sudah, baik. Bu, sudah. Dengar, Ibu. Iya. Yang tadi ya dari ya, apabila sampai dengan 1 Januari 2024 NIK-nya belum divalidasi ya, kelanjutannya ya? Otomatis NIK ya Bapak Ibu sekalian tidak bisa digunakan sebagai NPWP ya dalam layanan administrasi perpajakan. Itu kan butuh NPWP kalau sekarang gitu ya. Nanti ke depannya NPWP itu sama dengan NIK. Jadi 16 digit NIK itu yang digunakan sebagai layanan administrasi perpajakan Bapak Ibu sekalian di KPP. Jadi kalau belum tervalidasi sampai dengan 2024 nanti, maka layanan perpajakannya ya dari Bapak Ibu sekalian tidak bisa dimanfaatkan gitu. Jadi harus punya NPWP dan NIK yang sudah tervalidasi sebelum 31 Desember 2024. Demikian Pak Martin. Baik, jadi tidak harus menunggu besok-besok atau kapan, langsung saja Bapak Ibu login ke Digit Online untuk validasi NIK-nya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Nah, ini ada dari Ibu Andita Krisma Fitriani lagi. Bu mau tanya, jika suami istri bekerja di perusahaan yang sama, apakah NPWP-nya tetap harus dijadikan satu? Ya, kalau secara aturannya ya suami istri itu NPWP-nya satu saja.
Ya, walaupun misalkan di satu perusahaan ya suami istri itu bekerja di satu perusahaan, NPWP ya sebaiknya kalau suami istri memang cukup satu saja yang dimiliki. Jadi istri kalau memang punya masing-masing ya istri sendiri, suami sendiri, maka NPWP istri disarankan untuk dihapus ya, dihapus lalu digabung dengan pelaporan SPT tahunannya suami. Demikian Ibu Andita. Ada lagi barangkali? Oke, ini ada dari Pixelindo nih. Pak, saya mau tanya, saya kan ada mau validasi NIK, namun ada warningnya, NIK sudah terdaftar, tapi NIK di DJP masih kosong, itu bagaimana? Ya, kalau Bapak sudah membuka DJP online, jadi menu profile itu statusnya masih belum validasi, belum valid, maka Bapak Ibu bisa menginput data NIK Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau misalkan di situ NIK-nya masih kosong ya, maka diinput saja Bapak Ibu sekalian ya. Diinput saja data NIK-nya di kolom NIK, lalu klik cek, maka akan muncul bila statusnya valid atau belum valid. Demikian. Nah, ini ada pertanyaan juga ini dari Ibu Ira ya. Bagaimana cara hapus NPWP istri? Ya, caranya adalah mengajukan permohonan penghapusan NPWP ya ke KPP, atau kalau Bapak Ibu sekalian tidak sempat ke KPP bisa dikirim via pos ya dengan formulir permohonan penghapusan NPWP, nanti dilampiri dengan KTP ya, fotokopi KTP, NPWP dan KK-nya. Demikian Ibu Ira. Lalu ini ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Mitra Khalifah. Untuk istri yang ber-NPWP dari perusahaan dan suami punya NPWP sendiri, wira swasta dan punya CV, berarti sebaiknya suami yang gabung dengan NPWP istri atau sebaliknya ya Bu? Ya, jadi kalau NPWP istri ketika dia sudah menikah ya, wanita sudah menikah, maka NPWP suami yang digunakan. Jadi NPWP istri itu yang dihapus ya. Atau kalau misalkan gini, kalau NPWP suami saja yang dihapus gimana? Ya monggo silakan didiskusikan saja antara suami istri ya, mana yang mau dipakai. Cuma secara aturan NPWP yang digunakan itu adalah NPWP suami, karena suami itu statusnya sebagai kepala keluarga. Ya, jadi NPWP istri yang dihapus dan nanti gabung dengan NPWP-nya suami. Baik Bapak Ibu, kami telah mengirimkan link kuesioner yang sudah bisa dicek di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung diklik link kuesionernya untuk dapat mengisi. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup jelas ya Kak Oni ya. Sudah jelas. Penjelasan Kak Oni dan Ibu Siti Kamiati sepertinya sudah cukup jelas. Kami menunggu Bapak Ibu untuk dapat mengisi kuesioner yang telah kami kirimkan di kolom chat. Jadi sekarang PPK nggak perlu ini ya, Kak Oni ya, nggak perlu mengisi formulir, nggak perlu datang ke KPP, mengirimkan pos, semuanya bisa dilakukan langsung secara online. Real time 24/7. 24/7 ya. 24 jam selama 7 hari bisa mengajukan permohonan melalui IPPK. Bisa akses kapan aja dan di mana aja kan. Ini dari ESDM, Bapak Adi. Nyambung pertanyaan bersama. Apa? Oke, bagaimana kalau usaha mereka itu berbeda? Terima aja.
Ya, walaupun misalkan gini, suami istri itu punya usaha masing-masing ya, misalkan istri punya usaha salon, suami punya usaha bengkel misalnya, tetap saja nanti penghasilan istri ketika dia sudah bergabung dengan NPWP suami itu digabungkan dengan dilaporkan di SPT-nya suami. Jadi cukup NPWP-nya satu saja, gitu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit lagi dan mengingatkan kembali, kan mungkin sebagian besar pengajuan proses pemindahan di KPP itu kan karena atas kelebihan setor pembayaran SPT. Nah, karena EduPot dan e-faktur itu belum bisa mengakomodir nilai sisa NTPN, maka apabila Bapak Ibu nih baru membayar atas pembayaran pajak untuk SPT ya, untuk laporan SPT. Kemudian ternyata salah bayar nih kelebihan setor. Nah, apabila NTPN tersebut mau digunakan untuk laporan di SPT masa bersangkutan, Bapak Ibu mengajukan permohonan pemindah bukuannya 2 nih. Jadi input permohonannya 2. Yang satu untuk SPT masa bersangkutan dan satunya untuk lebihnya atau sisanya. Jadi kalau untuk NTPN pecah dan mau diinput di SPT, itu harus ngajuin permohonan pemindah bukuannya 2. Jadi nanti diinput di SPT unifikasinya, di EduPot-nya, itu nanti yang diinput nomor PBK-nya, bukan nomor NTPN. Karena kalau misalkan Bapak Ibu nih, bayar ada kesalahan pembayaran, kemudian padahal untuk laporan SPT itu buru-buru dilakukan IPBK dan PBK-nya cuma satu ke masa yang lain, tidak ke masa yang bersangkutan, dan NTPN tersebut mau diinput lagi di EduPot itu nggak bisa. Jadi permohonannya harus 2 untuk yang dilaporkan di SPT masa yang bersangkutan, kemudian sisa lebihnya yang lain untuk ke masa yang lain. Jadi nanti yang diinput di SPT masanya ini hanya nomor PPK-nya aja, tidak perlu input NTPN. Baik, ini ada dari Bapak Surono. Link materi memang belum ada. Link materi, kalau untuk materi sudah kami share di kolom chat. Cuma mungkin kalau Bapak Ibu join melalui handphone, itu nggak kelihatan. Nanti mungkin bisa langsung WA ke WA konsultasi kami saja. Nanti akan kami share materinya dari WA. Ini ada dari Ibu Maya Sinarmas. Jika satu kakak ada perjanjian pisah harta, perlakuan NPWP istrinya bagaimana? Ya, Ibu Maya, kalau memang sudah ada perjanjian pisah harta, boleh masing-masing punya NPWP. Ya, istri sendiri, suami sendiri dengan NPWP berbeda, dan pelaporannya di SPT tahunan sesuai dengan NPWP masing-masing. Itu boleh saja. Terus yang berikutnya dari Bapak atau Ibu Happy. Kalau istri gabung dengan suami, NIK tetap harus divalidasi juga kah? Proses pengajuan gabung ke KPP atau bisa online? Ya, untuk yang istri ya, ketika dia NPWP-nya itu gabung dengan suami, maka ajukan permohonan dulu ya, permohonan penghapusan NPWP istri ke KPP, setelah itu baru validasi. Jangan sampai misalkan gini, NPWP istri, ya dia minta gabung dengan suami, tetapi si istri ini sudah diminta validasi dulu gitu loh. Nanti NPWP-nya si suami itu tidak bisa divalidasi. Misalkan istri kodenya masih 001 ya, seperti sudah saya sampaikan. Misalnya kodenya masih 001 atau 999 buat istri misalnya. Nah, istri sudah kadung divalidasi. Nanti ketika suami mau validasi NPWP-nya itu tidak bisa. Karena apa? Karena nomornya itu sama gitu loh. Maka sebaiknya kalau saran kami untuk istri dia mengajukan penghapusan NPWP istri dulu, baru setelah itu suami memvalidasi NIK dan NPWP-nya. Terus proses penggabungan ke KPP atau bisa online ya. Kalau Bapak Ibu bisa datang ke KPP, nanti mengisi formulir penghapusan NPWP istri, ya bisa langsung ke KPP, dilampiri dengan fotokopi KTP, NPWP, dan fotokopi KK-nya.
Atau misalkan tidak bisa langsung ke KPP, Bapak Ibu bisa mengirimkannya via pos ke KPP. Baik, ini tadi ada yang resen itu Ibu Sri Wahyuningsih. Tadi apakah jadi resen? Baik, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berhasil untuk download materinya, bisa langsung chat di WA konsultasi kami di 0851 6358 3501. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya tadi penjelasan dari Kak Oni dan Ibu Siti, dan semoga penjelasan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin apabila nanti masih ada kendala ke depannya, Bapak Ibu bisa langsung chat atau telepon atau datang langsung ke helpdesk KPP Pratama Semarang Barat. Kalau sudah cukup jelas, marilah kita akhiri saja sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Dan stay healthy, stay safe. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bapak Budi.